Dalam kegiatan charter kapal, perlu diperhatikan beberapa persyaratan umum dalam membuat kontrak atau charter party. Persyaratan tersebut minimal menyebutkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, nama dan alamat ship owner atau pihak pertama, serta charterer atau pihak kedua. Yang kedua, ship particulars. Yang ketiga, tempat dan waktu penyerahan dan penyerahan kembali. Yang keempat, muatan yang legal. Yang kelima, pemakaian kapal untuk kegiatan yang legal. Yang keenam, syarat pengangkutan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang ketujuh, pembatasan daerah pelayaran dan pelabuhan yang disinggahi. Yang kedelapan, prosedur penyerahan notice of readiness. Yang kesembilan, jenis charter dan persyaratan pembayaran. Yang kesepuluh, syarat pembebasan dan syarat tambahan. Lalu persyaratan lain selain dicantumkan dan klausul-klausul kontrak yang akan dibahas tersendiri. Contoh syarat-syarat tambahan. Yang pertama, subject free atau subject open untuk voyage dan time charter. Istilah ini dijumpai sewaktu terjadi tawar-menawar ruangan kapal, yang berarti bahwa pemilik kapal atau pencharter baru terikat pada penawaran jika pada waktu penawaran kapal atau barang-barang yang akan diangkut belum diberikan kepada orang lain. Istilah ini diperlukan sewaktu tawar-menawar ruang kapal karena pada umumnya perjanjian charter dimulai melalui perantara atau chartering brokers dan chartering agents, sehingga ada kemungkinan belum mengetahui bahwa kapal atau barang-barang yang akan diangkut telah diberikan oleh pemiliknya kepada pihak ketiga ataupun perantara telah memberikan kepada orang lain sewaktu pemiliknya sedang tawar-menawar dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, untuk menghindari akibat tidak baik dari penawaran ganda, dipergunakan istilah subject free atau subject open. Untuk kapal dipergunakan subject ship being free, dan untuk barang dipergunakan istilah subject cargo being free. Yang kedua, prom shift atau spot boat untuk voyage charter. Kondisi ini semata-mata berdasarkan spekulasi di mana kapal menuju suatu pelabuhan atau tempat produksi tanpa kontrak pengangkutan dengan harapan mendapat muatan setibanya di pelabuhan tersebut dengan sewa charter yang lebih tinggi karena kapal dapat segera dimuati. Setelah kontrak pengangkutan ditutup, ruangan kapal ditawarkan kepada pencharter, dan jika pencharter setuju, maka kontrak pengangkutan dapat segera ditutup. Jika pencharter belum dapat menentukan tanggal atau waktu pemuatan dimulai atau dijanjikan beberapa lama kemudian, kontrak pengangkutan yang demikian ada kalanya diterima oleh pemilik kapal, tetapi dengan sewa charter yang lebih tinggi karena kapal mengeluarkan biaya selama menunggu. Yang ketiga, subject to steam and free steam untuk voyage charter. Dalam syarat ini, realisasi penutupan charter yang telah ditandatangani tergantung dari keadaan di pelabuhan pemuatan, yaitu apakah pencharter akan memperoleh cukup muatan di sana atau tidak. Pada umumnya, pemilik kapal baru dapat diberitahukan beberapa hari sesudah charter ditutup bahwa stern telah disediakan dan pemuatan dapat dimulai. Jika stern telah diperoleh, maka tanggal di mana pemuatan akan dimulai disebut stern date atau lay date. Dimulai dihitung sejak stern date tersebut dengan catatan bahwa kapal telah siap sedia untuk melakukan pemuatan. Free stern adalah keadaan di mana pemuatan dapat dilakukan setelah kapal tiba. Yang keempat, subject to license being granted untuk voyage dan time charter. Charter dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pemerintah. Terjadi jika yang pertama, muatan milik pemerintah. Yang kedua, kapal yang disewa milik pemerintah. Yang kelima, dead weight all told untuk voyage and time charter. Dalam dead weight tone kapal termasuk berat muatan, berat bahan bakar, air kettle untuk kapal uap, berat air minum atau air mandi fresh water, perlengkapan dan suku cadang kapal, dan perbekalan kapal. Dalam voyage charter perlu ditegaskan apakah yang dimaksud dengan dead weight tone sudah termasuk hal-hal yang demikian saya sebutkan tadi. Yang keenam, collect freight and advance freight untuk voyage charter. Untuk voyage charter, freight dibayar waktu penyerahan muatan di pelabuhan tiba dan barang diterima consignee. Collect freight, freight forwarder, freight at destination port, and freight at risk. Tetapi pemilik kapal dapat memperoleh sebagian biaya pengangkutannya.
advance freight yang besarnya sesuai kesepakatan biasanya 25%. Yang ketujuh, final sailing untuk voyage charter. Istilah pembayaran yang dilakukan sebagian atau seluruhnya setelah kapal berlayar. Dengan demikian, redaksi on signing pada bill of lading diganti dengan on final sailing atau 2 days after sailing. Yang kedelapan, distance freight untuk voyage charter adalah tambahan uang tambang karena kapal harus pindah ke pelabuhan terdekat untuk alasan keamanan kapal, contohnya pada saat kegiatan bongkar muat dilakukan. Yang kesembilan, distress freight untuk voyage charter adalah uang tambang yang diberikan oleh charterer kepada shippers di bawah harga normal. Itu disebut distress freight dengan tujuan agar ruang muat dapat terisi penuh. Hal ini dilakukan oleh voyage charterer bila tidak dapat memenuhi muatan kapal yang dijanjikan. Sementara itu masih ada cukup waktu untuk mengisi muatan. Yang ke-10, chaser clause atau lion clause untuk voyage charter and time charter. Pada umumnya charter party dimulai dengan menggunakan jasa perantara, chartering broker dan chartering agent. Setelah charter party ditandatangani, berakhirlah hubungan mereka sebagai pialang. Jika charterer tidak atau kurang dikenal oleh ship owner, akan timbul keraguan mengenai realisasi charterer, terutama mengenai pembayaran sewa kapal dan pembayaran demurrage dan dead freight bila ada. Guna menghapus keraguan itu, maka dicantumkanlah chaser clause, yang berarti tanggung jawab charterer terhadap muatan berakhir setelah barang dimuat di atas kapal. Bila perlu, dalam kontrak dicantumkan lion clause, yang berarti bahwa ship owners mempunyai hak gadai atas muatan yang diangkut bila charterer tidak membayar freight, demurrage, dan dead freight. Yang ke-11, full reach and burden untuk voyage charter. Berlaku pada voyage charter di mana hanya ruangan kapal termasuk di atas geladak yang bisa dimuati barang. Ruangan penumpang tidak dapat digunakan untuk membawa muatan. Yang ke-12, mispresentation untuk voyage charter and time charter adalah hak yang diberikan kepada charterer untuk melakukan tuntutan kepada ship owner bila terdapat ketidaksesuaian antara kontrak dengan kenyataan di lapangan mengenai keadaan teknis kapal. Yang ke-13, full and complete cargo untuk voyage charter. Charterer berhak menggunakan semua ruang muat semaksimal mungkin di pelabuhan muat. Nahkoda hanya dapat menggunakan ruang muat untuk bunker saja. Syarat ini mengharuskan charterer menyediakan muatan secara penuh. Yang ke-14, guaranteed space per ton untuk voyage charter. Ketentuan ini dijumpai dalam pengangkutan muatan curah, di mana charterer membutuhkan ruang muat yang besar dibandingkan dengan kapasitas bobot matinya, yaitu dengan standar stowage factor yang besarnya kurang lebih 60-75 cubic feet per ton. Bila dalam kontrak tertulis SSF sama dengan 70 cubic feet per ton, tetap kenyataannya hanya 60 cubic feet per ton. Maka freight turun menjadi 60 atau 70 dari kontrak. Yang ke-15, oversight delivery clause untuk voyage charter. Penerima barang diberi kesempatan untuk menerima barang-barang dengan kapalnya sendiri. Yang ke-16, lighterage clause untuk voyage charter. Klausul ini diperlukan oleh ship owner bila pelabuhan tujuan tidak dapat menerima kapalnya karena draft pelabuhan yang tidak cukup, sehingga sebagian muatan harus dibongkar di luar kolam pelabuhan. Setelah kapal bisa sandar, maka kegiatan bongkar dapat dilanjutkan. Yang ke-17, boat end untuk voyage charter. Syarat boat end diberlakukan bila tidak akan ada perbedaan kondisi pada pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan, terutama menyangkut kecepatan bongkar muat, biaya-biaya di pelabuhan pemuatan dan pelabuhan tujuan, dan penunjukan representatif ship owner maupun charterer di masing-masing pelabuhan. Yang ke-18, dead freight untuk voyage charter adalah pembayaran uang tambang oleh charterer bila tidak dapat memenuhi jumlah muatan yang dijanjikan dalam kontrak, kecuali memang telah ada persetujuan bahwa charterer akan membayar penuh walaupun muatan tidak mencukupi. Yang ke-19, demurrage, dispatch, and damage for detention untuk voyage charter.
Demurrage adalah denda yang harus dibayar oleh charterer bila kapal melebihi lay days yang telah disepakati pada saat melakukan bongkar muat. Dispatch adalah uang pengembalian yang harus dibayar oleh ship owner bila ternyata kegiatan bongkar muat lebih cepat dari waktu yang disepakati. Damage for detention adalah denda yang dikenakan kepada charterer bila masa demurrage telah dilampaui hingga kegiatan bongkar muat selesai. Denda ini akan lebih besar dari biaya demurrage. Yang ke-20, per light day untuk voyage charter. Klausul ini diterapkan untuk menghindari demurrage yang dikenakan pada waktu bukan hari kerja. Dengan dicantumkannya klausul ini, maka bila terjadi demurrage akan dikenakan biaya seperti perhitungan lay days. Yang ke-21, berth term atau liner term untuk voyage charter. Syarat yang digunakan dalam voyage charter biasanya sama dengan berlaku pada liner service, yaitu biaya stevedore di atas kapal merupakan beban ship owner. Kecepatan bongkar muat tidak ditentukan sehingga tidak ada demurrage dan dispatch. Tetapi bila waktu bongkar muat ditentukan dalam syarat berth term, maka demurrage dan dispatch diperhitungkan sehingga perlu dibuat timesheet. Yang ke-22, berth rate untuk voyage charter. Freight dihitung berdasarkan tarif liner service yang berlaku dalam suatu lalu lintas pelayaran tertentu. Yang ke-23, lay days reversible untuk voyage charter. Dalam term ini, lay days dipersatukan antara pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar. Jika waktu di kedua pelabuhan melebihi waktu yang telah disepakati, maka demurrage baru dibayarkan. Demikian juga sebaliknya untuk dispatch. Yang ke-24, opening and closing hatches untuk voyage and time charter. Bila syarat ini diberlakukan, maka nahkoda perlu diberitahu karena merupakan kewajiban ship owner untuk membuka dan menutup palka. Yang ke-25, workable breakdown untuk voyage charter. Bila kapal menyediakan 5 palka kepada charterer dan winch palka nomor 3 macet, maka lay time dikurangi merata. Yang ke-26, bale space atau grain space untuk voyage time charter. Bale space atau grain space berperan penting dalam menentukan tinggi rendahnya sewa kapal. Yang pertama, bale space. Bale space ditentukan sebagai berikut. Panjang palka diukur dari dinding antara muka sampai dinding antara belakang dari palka tersebut. Yang berikutnya, lebar palka diukur dari sweet beaten atau papan keringat kiri sampai papan keringat kanan yang diukur ialah pada pertengahan panjang palka. Yang ketiga, tingginya palka diukur dari lambung dasar floor ceiling sampai 2/3 dari tinggi balok geladak atas atau deck beam. Yang B, grain space. Grain space diukur sebagai berikut. Panjang palka diukur dari dinding antara muka sampai dinding antara belakang dari palka tersebut. Lebar palka diukur dari kulit kapal kiri sampai kulit kapal kanan. Tinggi palka diukur dari lambung dasar sampai geladak atas. Dengan demikian, maka ukuran grain space lebih besar daripada bale space. Yang ke-27, or substitute untuk voyage and time charter. Klausul ini diterapkan bila ship owner ingin menyiapkan kapal pengganti bila kapal yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang ke-28, penalty clause. Klausul ini diberlakukan bila charterer maupun ship owner mengingkari kontrak yang disepakati dalam voyage charter. Klausulnya berbunyi, hukuman atas tidak dipenuhinya persetujuan ini dianggap sebagai kerugian. Sebagai ganti rugi, kerugian maksimal tidak lebih dari uang tambang.